Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, selamat tahun baru 2022. Ini Zoom pertama kita ya, Bapak Ibu ya, di awal tahun di 2022. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisnis kita di Eva ini semakin lancar. Baik, perkenalkan dulu Amin. Bapak Ibu, saya Diana, saya selaku produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai Cocoa Flavano untuk kulit, untuk kesehatan kulit ya. Dan seperti biasa, nanti Dokter Rinda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan nanti juga saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui mikrofon. Namun di akhir acara nanti ya. Dan juga nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin memberikan kesaksian bisa juga dengan mengetiknya di kolom chat. Mungkin bisa bilang Mbak Diana saya mau memberikan testimoni. Nanti saya akan mempersilahkan Bapak atau Ibu untuk membuka kamera dan juga mikrofonnya. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya. Kita coba panggilkan dokter cantik kita yaitu Dokter Winda. Halo dok. Halo, Halo, sinyalnya aman ya dok ya? aman. Aman, oke. Baik, sudah siap ya Dokter Winda ya? Sudah? Oke, kalau begitu saya izin untuk mute ya Bapak Ibu ya, supaya seminar kesehatan kita malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, silakan dokter. Oke, ya. Terima kasih, Diana. Hai, teman-teman FI di seluruh Indonesia. Ketemu lagi nih kita ya. Selamat tahun baru saya ucapkan buat semua teman-teman FI seluruh Indonesia. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin sehat, semakin sukses, dan yang pasti kita semakin kompak. Ya, oke. Baiklah, untuk mengawali tahun ini saya maunya yang jangan yang ini dulu deh, yang seram-seram dulu ya, yang enak-enak aja gitu ya, yang cakep-cakep gitu ya. Jadi mengawali tahun 2022 ini dengan indah, ya kan? Nah, hari ini saya mau bawakan topiknya itu Cocoa Flavano untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, kalau kulit eh kita ngomongin kulit nih adalah bagian organ tubuh kita yang paling kelihatan ya, bagian terluar dari tubuh kita. Jadi inilah yang paling pertama kita perhatikan. Apalagi bukan cuma kita yang paling pertama memperhatikan, tapi orang lain akan paling pertama memperhatikan adalah kulit kita, ya. Dan sekarang itu zaman sekarang tuntutan akan penampilan itu tinggi banget, teman-teman, ya. Nggak hanya cuma perkara jodoh, ya, tapi sampai ke pekerjaan pun sekarang semua tentang penampilan. Mau pekerjaan apapun itu, bahkan pekerjaan yang sebenarnya biasanya tidak menuntut penampilan, sekarang pun sudah mulai menuntut penampilan juga, gitu ya. Jadi memang sekarang kebutuhan untuk kita menjaga terutama kulit kita itu tidak hanya sekedar untuk kecantikan, tapi lebih kepada kesehatan kulit. Ya ibarat kata mah kalau soal masalah eh, cantik atau ganteng itu relatif ya, tapi kalau soal kulit sehat itu mutlak ya. Nah, di sini yang paling sering kita perhatikan itu terutama adalah kulit wajah. Walaupun sebenarnya ini seperti lebih bisa dibilang mewakili area kulit kita yang lain ya. Nah, di sini karena kenapa kulit wajah yang lebih menjadi sorotan? Karena disinilah bagian kulit kita yang paling nantinya akan mempengaruhi penampilan dan juga bahkan kepercayaan diri seseorang ya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin kulit, itu juga dia ada sebenarnya lapisan-lapisannya. Jadi nggak cuma hanya bagian luar ini. Bagian luar ini namanya epidermis, ya. Bagian terluar ini lah yang paling bisa kita lihat. Dia sifatnya tahan air dan juga berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi. Jadi supaya nih hal-hal yang dari luar, kuman, bakteri, itu nggak langsung masuk aja ke dalam tubuh kita, tapi bisa dilindungi melalui epidermis ini, gitu ya. Nah, di bawah dermis itu ada baru namanya, di bawah epidermis ada tuh namanya dermis. Nah, dermis ini itulah lokasi tempatnya pelengkap-pelengkap kulit kita. Jadi yang biasanya itu untuk mengisi kulit, gitu ya. Disitulah yang biasanya kalau mungkin teman-teman pernah dengar kolagen, ya, kolagen itu ada di dermis. Selain itu
akar rambut ya, akar rambut. Terus kalau umpamanya teman-teman tuh, aduh saya ada jerawat nih. Jerawat itu posisinya itu dia di dermis. Jadi dia di dalam saking bengkaknya sampai menonjolnya keluar kayak epidermis. Tapi posisinya sebenarnya adalah di dermis. Karena dia berawal dari kelenjar minyak yang posisinya kelenjar minyak tersebut ada di dermis. Di bawahnya lagi ada namanya hipodermis. Kalau hipodermis ini seperti transisi ya, transisi antara kulit dengan lapisan dengan organ-organ yang ada di bawahnya, seperti mungkin otot, tulang, dan yang lain-lain. Di lapisan hipodermis ini itu lebih banyak kepada lemak, jaringan-jaringan lemak. Nah, ini posisinya di hipodermis. Selain jaringan lemak, di sini juga ada pembuluh darah. Jadi kalau teman-teman udah luka nih, terjadi luka gitu ya pada kulitnya, terus jadi keluar dan darahnya agak keluar lumayan gitu ya, itu berarti posisi lukanya sudah sampai sedalam hipodermis ya. Slide. Nah, seperti tadi saya bilang, targetnya sebenarnya bukan soal masalah cantik atau ganteng, bukan ya. Itu kan relatif. Tapi di sini target yang utama adalah memiliki kulit yang sehat, apalagi kalau bisa kulit sehat secara alami. Nah, alaminya kulit sehat itu seperti apa? Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu permukaannya terasa halus. Nah, selain terasa halus, warna kulitnya itu merata, jadi nggak belang-belang. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa kita tuh agak-agak belang-belang ya, sebelah sini sebelah sininya tuh putih gitu contohnya ya, tapi lehernya gelap. Ya, belang-belang itu namanya juga nggak bagus, bukan kulit sehat yang secara alami. Terus juga tidak ada indikasi masalah-masalah pada kulit. Kulitnya tuh kelihatan segar, lembab, dan juga kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya tuh glowing. Nah, glowing ini bukan, kembali lagi bukan putih ya teman-teman ya, tapi tuh seperti basah gitu. Jadi dia tuh bersinar, kulitnya tuh bersinar, shining, tapi bukan berminyak ya. Dan juga elastisitas kulitnya itu tetap terjaga. Slide. Nah, kalau yang bermasalah kulitnya, nah ini mungkin teman-teman ada yang sudah lumayan familiar ya, seperti apa jerawat. Jerawat itu yang paling sering ya, apalagi untuk yang muda-muda nih, paling banyak masalah pada kulit itu adalah jerawat. Nah, jerawat kalau ya satu aja udah mengganggu banget ya, nyebelin banget apalagi kalau banyak. Nah, selain itu juga masalah kulit juga ada juga flek hitam. Nah, kalau ini biasanya lebih ke ibu-ibu nih yang paling sering ya. Flek hitamnya di pipi ya. Ada yang juga di jidat, tapi paling sering biasanya banyak tuh di pipi. Ya, karena faktor usia, karena sinar matahari, ada juga beberapa yang karena kontrasepsi ya, sehingga timbullah flek-flek hitam. Selain itu juga bisa karena kulit kusam, ini biasa kalau kulitnya terlalu kering, atau kebalikannya malah kulit berminyak. Kalau kulit berminyak biasanya disertai juga dengan pori-pori besar, atau bahkan kadang-kadang ada yang sampai bopeng-bopeng, ya. Dan juga kantung mata dan lingkaran di sekitar mata, atau biasa kita bilang mata panda. Ini dia beberapa masalah-masalah pada kulit yang umumnya kita alami. Slide. Nah, prinsipnya sebenarnya kalau kita mau menjaga kesehatan kulit itu sebenarnya nggak susah-susah banget kok. Nggak harus kita itu pakai rangkaian skincare puluhan macam ya. Terus juga tidak perlu harus selalu perawatan ke dokter yang mahal-mahal. Enggak sebenarnya, nggak harus. Bisa kok kita melakukan cara-cara yang alami dan lebih sederhana, bahkan bisa lebih murah, tapi punya efek yang cukup baik dalam menjaga kesehatan kulit. Nah, ini yang paling pertama, yang paling penting, tapi paling sering orang males, yaitu gunakan tabir surya alias sunblock atau sunscreen. Ya, nah ini tuh suka males nih kita pakainya ya, males banget pakai sunscreen. Nah ini harus ya, wajib ya, mau pria ataupun wanita itu wajib menggunakan sunscreen. Dan itu tidak hanya sekedar digunakan aja teman-teman, tapi di reapply, dipakai ulang gitu ya. Setiap 3 jam pakai ulang lagi, setiap 3 jam pakai ulang lagi. Jangan males, biasanya juga ibu-ibu sama juga nih ya, pakai cuman pas pagi doang sebelum berangkat ya, sebelum keluar rumah pakai, tapi nanti 3 jam kemudian nggak dipakai lagi, seharian nggak dipakai lagi. Kenapa? Males pakai makeupnya lagi biasanya. Apalagi kalau umpamanya pakai alis, ya kan?
Nah, itu udah, aduh nanti alisnya kehapus dok, susah nih bikin alis gitu kan, males banget untuk pakai sunblock lagi karena males dandan ulang. Jangan ya, karena itu salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan kulit kita, karena itu bisa sebagai barrier melindungi kerusakan-kerusakan pada kulit karena sinar matahari. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan eksfoliasi atau pengelupasan sel-sel kulit mati. Nah, ini juga sama, ya. Seiring pertambahan usia, itu biasanya sebenarnya kan kalau normalnya kulit kita itu ada umurnya, ya. Biasanya itu sekitar umurnya itu sekitar 28 hari. Per 28 hari biasanya itu kulit kita akan mengalami pengelupasan. Nah, biasanya harusnya pengelupasan ini terjadi otomatis gitu ya. Terjadi mandiri oleh kulit kita. Cuman kadang-kadang pertambahan usia, karena faktor pertambahan usia ya sering sekali, bahkan mengelupasnya pun itu tidak otomatis lagi. Akibatnya perlu kita bantu untuk mengeksfoliasi sel-sel kulit mati itu supaya jangan menumpuk terus yang akibatnya membuat kulit tampak lebih kusam. Lalu selain itu juga kita bisa juga harus lebih rajin ya membersihkan wajah apalagi sebelum tidur. Habis dari keluar ya, pulang kerja, habis jalan-jalan, pulang itu jangan lupa cuci muka ya. Karena supaya untuk membersihkan kotor-kotoran yang kemungkinan menyumbat pori-pori kulit kita supaya nggak gampang jerawatan ya. Terus juga jangan terlalu sering mandi dengan air panas. Mandi bagus ya, tapi terlalu sering itu malah bisa semakin menarik kelembaban kulit. Akibatnya kulit malah jadi lebih rentan terhadap infeksi di luar. Makanya ini kenapa kita-kita yang mungkin punya masalah kulit yang terlalu kering ya, itu malah lebih sering mengalami sakit kulit. Nah, kalau kita sering mandi dengan air panas, itu akan semakin menarik kelembaban kulit, akibatnya kulit kita jadi lebih rentan dan jadi lebih gampang untuk terinfeksi ya. Boleh juga nih kita selain itu ya, rutin 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu pakai masker wajah untuk kembali menutrisi kulit kita ya, kulit kita namanya diberikan nutrisi supaya lebih sehat gitu, di boosting nutrisinya. Terus juga yang biasanya ngerokok, ayo dong kurangin ngerokoknya ya. Karena rokok itu, dalam kandungan rokok itu banyak radikal bebas yang malah bisa cenderung merusak sel-sel kulit kita. Lalu juga selain itu juga kita lakukan pola hidup yang sehat dan juga dengan memperbanyak konsumsi makanan terutama yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang tinggi. Slide. Oke, bisa di-unmute lagi, Dok? Oke, thank you. Nah, di sini saya mau bahas nih, kalau untuk manfaat coklat untuk kulit kita ternyata ada juga loh. Ya, di mana ternyata nggak hanya sekedar dipakai di kulit langsung, tapi bahkan kita konsumsi saja sudah memberikan manfaat kesehatan kulit untuk kita dengan mengkonsumsi coklat. Nah, di sini hasil penelitian itu mengatakan dengan kita mengkonsumsi 320 mg flavanol kakao setiap hari, selama rutin 24 minggu atau sekitar 6 bulan, itu kita bisa dapat bonus, ternyata kita mendapatkan manfaat terjadi pengurangan kerutan dan juga elastisitas yang semakin meningkat terutama pada kulit kita. Lalu selain itu juga dari hasil penelitian juga ternyata ada juga ya kalau kita konsumsi kakao dengan kandungan flavanol sebanyak 4-6 gram per harinya, selama 7 hari aja kita konsumsi, itu sudah mulai mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit karena paparan sinar UV. Nah ini sangat bagus banget nih buat teman-teman yang nggak mau ada flek di kulitnya. Ya, apalagi nggak mau ada flek, tapi masih suka males pakai sunblock atau suka lupa untuk reapply. Ya, dengan mengkonsumsi flavanol, dia ternyata punya efek tabir surya yang bisa membantu untuk mencegah pembentukan flek baru dengan mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit karena paparan sinar UV. Slide. Nah, ini tadi ya berpotensi sebagai tabir surya yang mampu menyerap sinar UV dan juga bisa menjaga kelembaban kulit, menghaluskan kulit, memudarkan flek hitam dan juga menghilangkan kerutan. Slide.
Nah, selain itu juga dia bisa semakin membantu juga ya regenerasi sel, karena kan tadinya kan cocoa flavanol itu dia bisa membantu untuk dilatasi pembuluh darah, sehingga aliran darah dan nutrisi itu bisa semakin baik ke kulit kita, ke sel-sel kulit, sehingga bisa lebih membantu untuk regenerasi sel, dan juga bisa membantu juga untuk mencegah dari penuaan dini, yang juga mengatasi kulit kerut dan keriput. Selain itu juga tadi juga dia sudah ada ya, ada efek antiinflamasi ya, anti kemerahan dan juga menjaga kelembaban kulit yang nantinya bisa membantu mengurangi gatal-gatal pada kulit, terutama nih buat teman-teman yang mungkin kebetulan punya masalah pada kulit kering ya. Biasanya kalau kulit kering itu kan akibatnya jadi suka gatal-gatal, nanti gatal-gatal digaruk akhirnya luka, di mana luka jadi semakin mudah lagi masuk untuk terinfeksi dengan kuman-kuman. Akibatnya malah jadi semakin besar masalah kulitnya ya. Slide. Nah, memperkenalkan cocoa flavanol original dan sweet dan juga flavanol DTM with L-arginine, di mana flavanol masih diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% flavanol alami dari kokoanya. Slide. Nah, flavanol sendiri dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, di sini kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita terutama. Jadi kalau kita mengkonsumsinya dalam jangka pendek, itu akan terjadi dilatasi pembuluh darah di mana aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, kita bisa lebih mendapatkan lagi manfaatnya sebagai antioksidan. Yang dimana kalau kita ngomongin antioksidan, ini bisa bermanfaat di mana saja ya seluruh sel-sel di dalam tubuh kita, termasuk juga sel kulit. Nah, tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, L-arginine sendiri juga ternyata punya manfaat untuk tubuh kita, ya, di mana L-arginine merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk terutama memproduksi protein. Tapi karena dia esensial, otomatis dia tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri pada saat dibutuhkan, sehingga kita butuhkan lewat asupan makanan kita sehari-hari. Nah, ini bisa kita temukan baik pada daging merah, daging ayam, daging ikan, atau bisa juga pada produk olahan susu dan juga biji-bijian dan kacang-kacangan ya, seperti kacang kedelai, gandum utuh dan juga kacang-kacangan lainnya. Slide. Nah, uniknya teman-teman, untuk beberapa case di mana mungkin memang pembuluh darah kita sudah terlalu sulit untuk memproduksi nitric oxide-nya sendiri, ternyata arginine itu bisa juga diubah menjadi nitric oxide itu sendiri. Sehingga nitric oxide hasil dari perubahan arginine itu bisa membantu untuk juga memperlebar pembuluh darah kita, sehingga aliran darah bisa mengalir dengan lebih lancar lagi. Tapi tidak hanya itu tentunya ya, manfaatnya selain itu, arginine juga berperan dalam merangsang pelepasan hormon-hormon, baik itu hormon pertumbuhan, hormon insulin, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, untuk ekstraksinya sendiri, flavanol ini sudah dipatenkan oleh perusahaan kita yaitu Barry Callebaut di Swiss ya, di mana metode yang mereka gunakan itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami. Di mana ini kalau dibandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu lebih banyak yang hancur sampai melebihi 60%. Sehingga hasil yang didapatkan itu bisa 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan proses pembuatan coklat yang konvensional. Slide. Nah, lalu juga sudah ada juga studi klinisnya yang sudah dipatenkan bahkan ya untuk kesehatan kulit, di mana ternyata ekstraksi kokoa itu ternyata terbukti bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, termasuk juga meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana berdasarkan banyaknya jurnal penelitian, studi kasus, studi klinis, ya, semua itu sudah menunjukkan bahwa cocoa flavanol memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide.
Jadi buat teman-teman untuk konsumsinya, untuk flavanol sweet dan original itu bisa konsumsi cukup 3-5 gram sehari. Itu sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi boleh juga di-adjust dosisnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with L-arginine. Itu bisa dikonsumsi 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk dosisnya berdasarkan masalah atau target yang diharapkan oleh teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Namun sebelum saya akan membacakan pertanyaan, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara yang akan dijalankan, acara dan juga promo ya Bapak Ibu ya, yang dijalankan oleh FHI. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin melakukan konsultasi nih bersama Dokter Winda. Bisa langsung menghubungi FI Medical Consultant kami di nomor 0878 1706 6067. Namun ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Bisa langsung nih di screenshot atau di foto dari handphone atau laptop Bapak Ibu. Selanjutnya, FI memberikan staycation promo. Wah, luar biasa sekali ya. Periodenya mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari dengan mengumpulkan 2.500 CV. Dan ini khusus member yang belum berperingkat ya Bapak Ibu ya. 2 malam menginap di Hotel Bintang 5. Wow, luar biasa ya. Siapa yang mau jalan-jalan gratis? Nah, kemudian kita ada leader builder program yaitu dengan menciptakan warrior sampai dengan tanggal 30 April dan dapatkan trip ke USA. Wow, luar biasa sekali ya promonya ya. Kemudian kita nanti akan mengadakan acara Glitz and Glamour The Stars di Merlin Park Hotel Jakarta hari Sabtu tanggal 26 Februari jam 5 sore. Tiketnya berbayar Rp500.000 dan nanti Bapak Ibu juga sudah mendapatkan dinner dan 1 box Cocoa Flavanol. Ya, jadi cepat-cepat nih untuk pembelian tiketnya karena tiketnya sangatlah terbatas. Kemudian nanti kita ada bisnis preview bersama Bapak Yaumil Putra di hari Jumat tanggal 14 Januari jam 19.30 di lantai 2 Gedung Graha Pena Makassar ya. Kemudian ada bisnis preview di hari Sabtu tanggal 8 Januari jam 18.30 di Toptel Hotel Pekanbaru. Nah, itu dia adalah promo dan juga acara yang FI jalankan dan FI berikan untuk Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaannya, Dok ya. Sudah ada pertanyaan. Mulai dari Bu Eni di Batam. Selamat malam, Dokter Winda dan Mbak Diana yang baik hati. Wah, terima kasih, Bu. Mau tanya kalau penyakit eksim atau penyakit kulit, apakah bisa dibantu dengan Cocoa Flavanol? Dan bagaimana cara konsumsi serta berapa lama untuk kesembuhannya, Dok? Terima kasih. Iya. Nah, kalau untuk eksim bisa kok kita kasih Cocoa Flavanol ya. Cuman memang saya sih lebih menganjurkan dikombinasi. Nah, dikombinasi antara konsumsi direct ya, konsumsi oralnya dengan dioleskan ke kulit. Nah, ini bisa nih untuk dosisnya memang perlu agak ini ya, perlu diuji dosis yang paling tepat, terutama untuk dosis oralnya. Bisa mulai dari 2 kali 5 gram, jadi sekitar 10 gram ya, 2 kali sehari, masing-masing 5 gram, boleh dicoba. Nanti kalau masih kurang boleh ditambahkan. Terus nanti boleh juga ditambah dengan yang dioles pada eksimnya, juga 2 kali sehari, pagi dan malam ya. Nah, nanti bila perlu bisa dinaikkan dosisnya untuk dosis oralnya ya. Baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas Bu Eni untuk informasinya ya. Kemudian dari Bapak Ramlan, dari Alan di Tenggarong. Halo Pak Alan. Izin bertanya jika pasien pos cacar air, apakah flavanol bisa dikonsumsi
untuk menghilangkan bekasnya, Dok? Ya, kalau untuk menghilangkan bekas, itu sih sebenarnya bisa, tapi akan tergantung seberapa cepat mulai konsumsi cocoa flavanol setelah cacar airnya, gitu ya. Jadi sih sebenarnya sih kalau semakin cepat minum cocoa flavanolnya, itu bisa semakin cepat hilang untuk bekasnya. Tapi kalau umpamanya mungkin nih, cacar airnya udah dari berapa bulan yang lalu baru minumnya sekarang ya, otomatis lebih sulit pastinya ya untuk menghilangkan bekasnya gitu. Jadi nanti sih kalau bisa sih sebenarnya bahkan pas masih cacar ya, itu udah mulai minum flavanol juga nggak apa-apa, justru malah bisa membantu semakin mempercepat ya, mempercepat prosesnya dan juga nanti untuk mencegah bekas-bekasnya itu menetap seperti itu. Untuk dosisnya sih bisa dimulai dari 5 gram, nanti bisa dinaikkan secara bertahap ya. Dan boleh juga nanti dioleskan ke apa namanya? Cocoa flavanolnya agak dibasahin ya, jadi agak seperti basah seperti salep atau masker, lalu dioleskan di area bekasnya, didiamkan sekitar 15 sampai 20 menit, habis itu seperti di scrub, digosok. Biasanya kalau teman-teman yang lain kan melakukannya kan dibilas. Nah, ini dia di scrub ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Bu Zamara, ya di Pekanbaru, mau nanya apakah Cocoa Flavanol bisa buat demam berdarah dan berapa takarannya, Dok? Boleh diberikan untuk yang demam berdarah. Cuman karena ini berhubung masih umurnya 4 tahun, itu dosisnya kecil aja, 3 gram aja dikasihnya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari ibu ya, ibu atau bapak Kenichi, selamat malam, Mbak Diana dan Dokter Winda yang cantik. Materinya mantap. Terima kasih banyak info dan produk flavanolnya yang bagus. Wow. Terima kasih, Bapak Ibu. Kemudian dari Bapak Rudi Kuswoyo. Oh, Pekanbaru hadir. Halo, Bapak Rudi. Kemudian dari Bapak Yudin, selamat malam Dokter Indah. Apakah Cocoa Flavanol bisa membantu pemulihan setelah pasca operasi tiroid? Oh, dan dosisnya berapa gram, dokter? Terima kasih. Iya, nah ini boleh banget justru ya. Boleh sekali untuk konsumsi cocoa flavanol pada masa pemulihan ya, apalagi pasca operasi. Jadi biar supaya mempercepat proses recovery-nya. Itu boleh banget untuk konsumsi cocoa flavanol. Nah, nanti sih kalau proses seperti ini, biasanya sih saya anjurkan mulai dari 5 gram dulu aja, nggak apa-apa. 5 gram, kalau oke, respon tubuhnya baik, nggak ada masalah, boleh dinaikkan dosisnya menjadi 10 gram. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Semoga bisa kembali sehat ya, Bapak Yudin ya. Kemudian dari Ibu Nur Hikmah, selamat malam Dokter Winda. Cocoa Flavanol untuk penyakit herpes apa harus berapa kali dipakainya, Dok? Apakah harus oral juga? Iya, justru utamanya oral dong, ya. Utamanya tetap masih oral kok. Jadi tetap harus secara oral dikonsumsi. Nah, tapi nanti bisa juga dioleskan di area herpesnya ya, di area apa cacar herpesnya. Di situ dioleskan supaya peradangannya bisa lebih cepat mereda dan juga supaya jangan nanti berbekas bekas cacarnya itu gitu ya, biar tidak terlalu berbekas seperti itu. Nah, kalau untuk dosisnya sih dosis oralnya itu bisa diberikan 2 kali 5 gram ya atau sekitar 10 gram setiap hari dan juga boleh juga dioleskan di area herpesnya itu 2 kali sehari juga ya pagi dan malam supaya lebih cepat prosesnya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Ibu Iis Nur Aini di Garut. Wow, selamat malam, Dokter Winda dan Mbak Diana yang baik. Halo Ibu, selamat malam. Saya dari Garut, kalau untuk luka bakar bisa nggak? Dan caranya sama, diminum atau dioleskan? Terima kasih. Tetap dua-duanya ya Bu, bisa banget untuk luka bakar. Nah, kalau untuk luka bakar itu biasanya kita anjurkan selain diminum, kalau untuk minum sih saya anjurkan untuk kasus luka bakar ini 15 gram biasanya ya. 15 gram, boleh sekali minum, boleh dibagi 3 kali minum ya. 5, 5, 5.
Itu terserah nyamannya aja. Nanti setelah itu dioleskan juga di area luka bakarnya. Nah, ini biasanya sih seringnya untuk dioleskan di luka bakar ini boleh dicampurkan dengan air, jadi dibuat seperti salep gitu ya. Atau biasanya sometimes ada juga yang mengkombinasikan dengan madu murni gitu ya. Madu murni digabung dengan cocoa flavanol, dioleskan, itu bisa membantu juga untuk semakin meningkat mempercepat pertumbuhan sel-sel kulit yang baru untuk menutupi luka bakarnya, dan juga bisa untuk mengurangi peradangan inflamasi pada luka bakar tersebut. Tapi dengan catatan kalau memang mau dicampurkan dengan gula, gulanya harus gula murni ya. Jangan gula yang tidak murni. Karena gula tidak murni itu dari campuran gulanya kalau dioleskan ke luka bakar seperti itu yang ada malah jadi infeksi nanti. Ya, lebih bagus kalau seperti itu nggak yakin ini gulanya murni atau enggak, lebih baik flavanol pakai air aja. Ya, dijadiin seperti salep, dioleskan ke sana. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Bu Nur Hayati di Pekanbaru ya. Selamat malam Mbak Diana dokter yang cantik. Mau nanya dong, anak saya jerawatnya lagi meradang karena cobain masker muka yang lagi viral itu dok. Jadi sebaiknya gimana ya dok menghadapi jerawatnya yang lagi meradang? Apakah bisa menggunakan coklat dok untuk oles seperti masker atau sebaiknya diminum? Sebaiknya dua-duanya. Ya, kalau mau lebih cepat seperti ini sih sebaiknya dua-duanya. Nah, ini boleh caranya minumnya seperti biasa ya. Kalau saya sih anjurkan kalau jerawat seperti ini sebaiknya 10 gram minimal. Ya, 10 gram setiap hari. Lalu boleh juga nanti dijadikan masker. Gunakan masker tiap hari aja tiap malam. Ya, tiap malam itu dikasih campur air, kalau bisa air mawar lebih bagus ya, campur dengan air mawar, habis itu nanti dia dioleskan, dijadikan masker terutama di area jerawatnya. Itu supaya nanti jerawatnya bisa lebih cepat kempes ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Karena memang juga eh flavanol ini kan ada antibakterinya juga ya, Dok ya, tentunya. Ya, Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Endang. Selamat malam, Mbak Diana. Saya Dokter Winda dan Dokter Winda. Saya mau bertanya, apa sering BAB berdarah boleh diberikan flavanol, Dok? oke. Di sini sebenarnya harus dipastikan dulu sih BAB berdarahnya itu seperti apa. Apakah BAB berdarah karena ambeien atau wasir atau hemoroid, atau BAB berdarah karena memang ada perlukaan di saluran pencernaannya. Nah, jadi ini sebenarnya BAB berdarahnya karena yang mana nih gitu ya. Karena kalau seandainya BAB berdarah karena adanya luka atau perdarahan di area pencernaan, di dalam pencernaannya, di saluran pencernaan, itu harus dicek gitu kan. Itu harus segera dicek karena harus segera dilakukan tindakan. Karena itu kan perdarahan aktif berarti. Nah, tapi kalau perdarahannya itu karena wasir ya, karena ambeien atau hemoroid, nah itu sebenarnya boleh, itu nggak apa-apa diberikan flavanol. Karena di flavanol sendiri dia juga cukup tinggi serat, sehingga malah bisa membantu untuk memperlancar BAB, melunakkan BAB, sehingga ini lebih bagus, bisa lebih meringankan bagi teman-teman yang memiliki ambeien. Selain itu, pada cocoa flavanol, jadi flavanolnya itu juga bisa membantu juga elastisitas pada pembuluh darah di area sfinkter anusnya, gitu ya, sfinkter aninya, supaya tidak lebih gampang pecah akibat tadi yang BAB kerasnya gitu kan. Jadi bisa lebih elastis sehingga bisa mencegah pecahnya pembuluh darah di area tersebut. Nah, jadi lebih di dua posisi itu nanti yang akan dikerjakan ya, akan di mana flavanol akan berperan. Nah, ini boleh nih dosis yang diberikan sekitar 10 gram setiap harinya kalau kebetulan nih lagi bermasalah. Nanti kalau sudah tidak bermasalah itu bisa maintenance di 5 gram ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Eh, Selanjutnya dari Ibu Nela ya dok ya. Selamat malam Mbak Diana dan Dokter Winda.
Yang sakit ginjal, takaran minumnya bagaimana ya, Bu? Kalau yang punya penyakit autoimun, apa bisa dengan konsumsi flavanol? Terima kasih, dokter, buat infonya. Saya dari Ambon. Iya, halo Ambon, Ibu Nela ya. Nah, ini bisa ya kalau yang memang sudah punya masalah sakit ginjal, walaupun sudah ada sakit ginjal, sebenarnya bukan nggak boleh kok konsumsi flavanol. Justru malah bagus untuk mengkonsumsi flavanol ya. Kalau apa justru malah bisa membantu untuk lebih meringankan beban ginjal dalam memfilter cairan gitu ya, memfilter darah. Nah, ini malah bisa membantu meringankan ginjalnya karena kan sekarang kan ginjal ibarat pada kasus sakit ginjal seperti ini, beban ginjal itu tuh berat gitu ya karena akibat kerusakannya yang sudah parah, tapi beban kerjanya itu malah semakin tinggi gitu kan. Semakin tinggi padahal dia sendiri sudah terengah-engah gitu ya, sudah berat. Nah, ini dengan Cocoa itu bisa membantu untuk meringankan beban ginjal tersebut sehingga ginjal jadi lebih punya waktu untuk memperbaiki diri. Nah, cuma nanti mungkin yang perlu diperhatikan adalah kasus beratnya dari sakit ginjal itu sendiri. Kalau sudah sampai di tahap yang sudah cuci darah, berarti sudah ada pembatasan asupan cairan. Kalau seperti ini, paling nanti cara konsumsinya aja yang membedakan ya. Kalau sudah cuci darah, itu airnya nggak usah banyak-banyak, airnya sedikit aja, sekedar untuk melarutkan flavanolnya aja, gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya yang sakit ginjal tapi belum sampai cuci darah, itu mah nggak masalah, airnya nggak masalah seberapa banyak. Ini cuman untuk case yang kebetulan sudah cuci darah ya. Nah, kalau untuk kasus yang sudah cuci darah, bahkan sebelum saya rekomendasikan lagi untuk mengkonsumsi yang Coaflavanol DTM. Nah, kalau untuk yang DTM itu bisa diminum 2 saset per hari. Kalau yang original itu bisa minumnya 15 gram sehari. Tinggal nanti diatur airnya aja ya. Airnya buat yang cuci darah jangan banyak-banyak, dikit aja. Sekitar 20 cc aja cukup ya, 20 mili aja. Jadi nggak harus 1 gelas penuh airnya ya. Coaflavanolnya aja yang dibanyakin 15 gram. Oke? Nah, kalau untuk yang penyakit autoimun juga sama, bisa untuk konsumsi Cocoa-Flavanol. Jadi walaupun Cocoa-Flavanol itu dia memang bisa membantu meningkatkan imunitas, tapi dia juga memiliki manfaat antioksidan di mana dia bisa juga untuk menekan aktivitas yang berlebihan, aktivitas sel yang berlebihan. Nah, di mana pada kasus autoimun itu terjadi aktivitas yang berlebihan dari sistem imun kita sampai akhirnya dia malah menyerang sistem tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, di sini dengan mengkonsumsi Cocoa-Flavanol itu bisa membantu untuk menekan sistem imunitas supaya aktivitasnya itu tidak terlalu berlebihan sekali gitu ya, tidak terlalu agresif sehingga tidak sampai merusak sel-sel yang sel-sel tubuh yang sehat. Dan juga selain itu Cocoa-Flavanol yang dimana dia punya efek antiinflamasinya itu juga bisa membantu untuk mengurangi peradangan-peradangan pada sel-sel yang sudah keburu dirusak oleh si sel imun kita tadi. Nanti untuk konsumsinya bisa diminum mulai dari 10 sampai 15 gram setiap hari ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Atau mungkin buat yang ginjal, solusinya memang harus yang DTM ya, Dok ya? Lebih rekomen yang DTM kalau untuk Lebih ginjal. rekomen. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Ramlan, izin bertanya lagi, Dok. Kalau pasien hemoroid, eh, 3 gram maksudnya ya. Grade 3. 3, oh grade 3, oke. Pasien hemoroid grade 3 apakah sembuh? Izin bertanya, oh ya itu dok. Terima kasih. Nah, ini akan kembali lagi sebenarnya. Kalau dia dikategorikan grade 3, sebenarnya kan itu kan sudah kondisi yang uh, hemoroidnya itu sudah tidak bisa kembali secara otomatis gitu ya. Harus didorong gitu, harus didorong manual. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kondisinya sudah lebih berat. Biasanya sih kalau kalau kita sih kalau saya secara medis sebenarnya memang menganjurkan kalau kondisi seperti ini sebaiknya dioperasi. Tapi bisa nggak kalau seandainya tidak bisa dioperasi? Bisa saja, tapi harus ketat ya dalam artian juga seperti ini itu memang harus sudah minum obat. Tidak bisa hanya mengandalkan
flavanol saja. Flavanol itu perannya adalah nanti pada saat maintenance-nya. Nah, untuk kasus pada saat sekarang sedang terjadi hemoroid grade 3, itu memang harus diberikan obat terlebih dahulu. Nanti obatnya sudah bisa mengempeskan hemoroidnya, untuk maintenance-nya baru di-maintain dengan flavanol gitu. Supaya jangan sampai timbul lagi, kambuh lagi hemoroidnya. Selain itu juga tetap ya, dibantu juga untuk lebih gaya hidup terutama ya. Perbanyak konsumsi serat biar BAB-nya nggak keras. Jadi nggak timbul lagi hemoroidnya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup membantu Pak Ramlan ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya dengan menyalakan mikrofon. Bisa saya persilahkan Bapak Ibu, karena kebetulan pertanyaan dari kolom chatnya sudah habis ya dok ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Halo, selamat malam. Oke, mungkin belum ada yang ingin bertanya ya dok ya. Mungkin saya akan memutarkan video. Saya sudah unmute ya. Saya akan memutarkan video promo jalan-jalan FAI di tahun 2022. Oke. Nah, itu dia adalah promo jalan-jalan yang FAI berikan kepada Bapak Ibu secara gratis. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau ikutan jalan-jalan cruise dan juga Korea, bisa langsung segera kejar promonya ya. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofon dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik, ada pertanyaan lagi ya dok ya Oke. dari Bapak Bapak Peter ya. Selamat malam dok, saya Peter dari Ambon. Halo Bapak Peter, saya mau bertanya nih dok, kalau Cocoa Flavanol buat pasien pasien minum, takarannya gimana dok? Terima kasih. Ya, kalau minum itu kan sebenarnya nanti sifatnya lebih kepada kontrol ya, kontrol dari hormonalnya karena memang minum itu dipengaruhi sekali terutama oleh faktor hormonal. Nah, di sini biasanya sih saya lebih menganjurkan untuk dosis seenggaknya itu 10 gram setiap hari. Minimal 10 gram. Kalau bisa 15 gram lebih bagus ya. 15 gram ke atas itu akan lebih bagus lagi gitu. Tapi nanti akan dievaluasi ya. Evaluasi dulu, boleh di trial mulai dari 10 gram dulu. Lihat respon tubuhnya bagaimana, progresnya seperti apa. Kalau kira-kira respon tubuh sudah oke, tapi kayaknya pengen progres yang lebih cepat, boleh bertahap nanti ditingkatkan dosisnya ke 15, 20, dan juga seterusnya. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda.
Oke, jadi memang minum dosisnya 15 ya dok ya paling tidak ya. Oke, selanjutnya dari Ibu atau Bapak Kenichi ya. Selamat malam dokter. Saya mau tanya apakah flavanol dapat untuk mengatasi suara yang hilang dok? Terima kasih sebelumnya Bu Dokter. Oke, ini suara yang hilangnya karena apa ya? Mungkin karena radang dok atau kalau saya suara hilang biasanya karena kebanyakan nyanyi atau ngomel. Iya. Nah, ini sih sebenarnya akan tergantung ya, akan tergantung suaranya itu hilang karena apa dulu ya. Nah, ini nanti akan tergantung kembali karena itu akan case per case sih. Sebaiknya sih agak diperjelas dulu untuk suara yang hilangnya karena apa. Kalau karena mungkin suara hilang karena radang pada tenggorokan. Oh, kebanyakan ceramah. Kebanyakan ceramah dok. Oke. Beda tipis ya sama kebanyakan nyanyi ya kayak Diana. Iya dok. Kalau itu sebenarnya biasanya itu memang karena kelelahan, kelelahan pada organ-organ vokal cord-nya gitu ya, pada otot-otot vokal cord-nya. Nah, di sini memang bisa jadi itu terjadi agak sedikit membengkak, membengkak karena tadi ya overwork gitu ya, apa namanya, kelelahan pada ototnya tersebut. Nah, ini boleh juga kok konsumsi Flavanol untuk mengurangi peradangannya, gitu ya, untuk mengurangi peradangannya supaya, si otot-ototnya ini jadi lebih rileks gitu. Setelah lebih rileks, itu nanti pelan-pelan bisa lebih mulai suaranya mulai keluar lagi. Tapi memang dianjurkan sih jangan terlalu, apa namanya, jangan terlalu capek sih ya kalau seperti ini ya, memang jangan terlalu capek. Jadi selain konsumsi Flavanol, dibantu juga dengan istirahat yang cukup dan banyak minum air putih. Ya? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Tian Marni ya dok. Selamat malam dan selamat tahun baru Mbak Diana dan Dokter Winda. Selamat tahun baru Ibu Tin Mami. Selamat tahun baru Ibu Tin Marni. Berkah sehat, bahagia selalu untuk kita semua. Amin. Bantu info dok mengenai fungsi coklat flavano untuk penderita autoimun. Apakah pasien autoimun bisa mengkonsumsi cocoa flavano? Terima kasih. Iya, tadi ini udah ya. Sebenarnya tadi udah tadi di atas. Bisa kok untuk autoimun ya. Jadi nanti Flavanol itu bisa membantu untuk menekan dari aktivitas berlebih dari sistem imun kita supaya jangan sampai menyerang sel-sel tubuh kita sendiri. Selain itu juga fungsi antiinflamasinya, anti radangnya itu bisa membantu juga untuk mengurangi peradangan pada sel-sel yang keburu diserang oleh si sel imun kita itu supaya sel-sel sehat, apa sel-sel kita tersebut bisa kembali sehat gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya melalui mikrofon. Bisa langsung menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Saya Ya, persilahkan, Bapak Ibu. Halo, Bapak. di Gorontalo bisa Mbak. Bapak. Oke, silakan, Bapak. Dengan Bapak siapa? Idris, Mbak Pak Idris, Idris. Gorontalo. Oke, Oh baik. ya Pak Bapak Idris di Idris. Ya, Gorontalo. Silakan, Bapak. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih dokter atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Gorontalo. Saya cuma ingin bertanya, apa penyebab kalau kita kelebihan mengkonsumsi flavanol? Apakah tidak akan menimbulkan kegemukan atau ada efek lain ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi flavanol? Untuk sementara itu dulu dok, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Oke. Idris. Silakan Bapak. Silakan Dokter Winda. Iya, kalau untuk efek kelebihan konsumsi Flavanol, memang untuk sampai saat ini itu masih belum ditemukan efek akibat konsumsi berlebih. Karena memang pertama kalau dari sisi kegemukannya jelas tidak, karena Flavanol itu dia kalorinya terlalu kecil untuk bisa menyebabkan kegemukan. Per 5 gramnya itu hanya sekitar 20 kalori saja. Jadi memang kecil sekali ya untuk menyebabkan kegemukan kecuali minimum Flavanolnya dengan
dengan madu, Kental dengan manis. susu kental manis, itu pasti jadi kegemukan. Karena bukan karena flavanolnya, tapi karena teman-temannya tadi, gitu ya. Jadi kalau untuk kegemukan sih sama sekali tidak. Terus selain itu juga, cocoa flavanol sendiri juga memang karena dia memiliki ibarat katanya itu waktu paruh ya. Kalau kita di medis itu istilahnya waktu paruh. Jadi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk tetap bertahan di dalam tubuh gitu ya. Nah, di sini cocoa flavanol itu waktu paruhnya cukup pendek, hanya sekitar 6 jam aja. Setelah sekitar 6 jam itu dia sudah mulai dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Sehingga akibatnya sangat jarang sekali terjadi akumulasi atau penumpukan flavanol di dalam tubuh. Nah, ini bisa sangat membantu sekali untuk membuat mencegah adanya efek samping dalam konsumsi cocoa flavanol bahkan kalaupun kita berlebihan mengkonsumsinya gitu. Jadi memang sampai saat ini sih belum ditemukan efek dari konsumsi berlebihan dalam konsumsi cocoa flavanol. Kecuali mungkin pada dompet ya Pak ya, lebih ke dompet kayaknya efek sampingnya ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama Pak Idris. Terima kasih Pak Idris. Semoga cukup jelas ya. Kemudian ada pertanyaan masuk lagi dok dari Bu Dwi. Dokter, kenapa ya tulang-tulang rasa linu semua seperti ada sebagian linu-linu, ada juga tanganku seperti kena benturan, padahal tidak terbentur. Oke, kalau ini sih bisa beberapa kemungkinan ya. Bisa karena memang masalah pada tulangnya, atau bisa juga masalah pada persyarafan, sorry, pada persyarafan. Nah, ini memang harus diperiksa lebih lanjut sih. Tergantung nih, linu-linu ini sudah berapa lama dirasakan. Apakah sudah lama menetap atau masih baru-baru ini aja? Biasanya sih kalau baru-baru ini aja kemungkinan besar karena faktor kecapean, aliran darah kurang lancar, atau bisa juga karena aktivitas ya, bisa karena faktor aktivitas seperti contohnya eh lagi banyak mobilitas nih belakangan ini seperti itu ya. Seperti mungkin banyak bawa apa nyetir motor ya, karena getaran pada apa namanya? Handle motor itu juga malah bisa mencederai persyarafan juga, makanya sering ada beberapa penyakit-penyakit ya, yang memang terutama bagi, pada mereka-mereka yang, suka bawa motor. Nah, ini Katanya nggak contoh bisa aja. naik motor dok. Ya, Oh, ini contoh aja, contoh aja. Jadi memang ini harus analisanya harus nanyanya harus lebih lengkap sih ya, nggak bisa hanya sekedar, "Ini linu-linu penyebabnya apa?" Analisanya kapan linunya muncul, gitu kan, kapan-kapan saja, terus hilangnya pas lagi ngapain, gitu kan. Nah, ini harus lebih jelas sih, karena kalau sekedar linu aja ini kemungkinannya bisa karena ototnya, bisa karena tulangnya, bisa karena persyarafannya. Gitu. Nah, ini kita harus telaah dulu lebih jauh, ini kira-kira lebih ke arah yang mana gitu penyebabnya, gitu. Nah, ibaratnya terus ini juga termasuk juga sejauh ini untuk mengatasi linu-linunya itu sudah minum apa saja. Kalau minum obat pereda nyeri, berkurang nggak linunya? Gitu ya. Kalau berkurang berarti kemungkinan besar memang masalahnya lebih kepada pada otot ya, paling sering berarti biasanya seperti itu pada otot. Tapi kalau seandainya masih tetap menetap, bisa jadi masalahnya lebih kepada persyarafan. Nah, kalau pada persyarafan bisa jadi mungkin dulu, bukan baru-baru ini ya, dulu pernah ada cedera pada persyarafannya, yang dimana baru muncul akibatnya baru sekarang. Nah, jadi ada beberapa hal sih ya. Tapi kalau seperti ini sih, kalau saran saya evaluasi dulu aja, dipantau dulu aja. Mungkin ini kan udah 3 minggu nih, gitu kan. Coba tetap dilanjutkan aja minum cocoa flavanolnya. Kita lihat progresnya nanti ke depan seperti apa. Kalau kira-kira sudah sebulan berjalan masih menetap, sebaiknya dicek ke dokter. Ya, biar lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke? oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Semoga cukup jelas ya, Bu Dwi ya, untuk jawabannya. Kemudian dari Ibu Helen, dok mau tanya kalau anak yang obesitas konsumsi cocoa flavanol bagaimana? Terima kasih, dok.
Oh, kalau untuk diet saya suka sekali ya sharingnya ya. Nah, biasanya kalau untuk yang kelebihan berat badan, itu tips dari saya sih, saya biasanya konsumsinya itu 15 gram setiap hari. Ya, 15 gram setiap hari. Kalau saya sih kebetulan lebih suka minumnya memang pada malam hari karena lebih kebetulan di saya itu minum cocoa flavanol efeknya tuh jadi ngantuk. Jadi pas banget. Jadi kayak kalau malam hari ya minumnya ya habis minum, habis itu makan malam, terus beres-beres segala macam langsung tidur enak gitu ya. Tapi nanti boleh disesuaikan mungkin ya bagi teman-teman apalagi kan di sini kan kebetulan masalahnya adalah obesitas. Nah, kalau obesitas memang butuh effort agak lebih, tidak hanya sekedar konsumsi cocoa flavanol saja. Jadi biasanya saya tetap menganjurkan juga olahraga. Nggak harus olahraga berat, olahraga ringan aja, tapi rutin gitu ya. Beri waktu sekitar 15-30 menit setidaknya untuk berolahraga. Nah, untuk kasus obesitas seperti ini boleh diminum 2 kali, kapan-kapan saja, sebelum olahraga sama malam sebelum tidur, gitu ya. Jadi boleh masing-masing diminum masing-masing 15 gram. Nah, setelah itu nanti tinggal makannya aja, asupan yang masuk, makanan yang masuk itu diatur, jangan berlebihan. Bukan nggak boleh jadi bukan ibaratnya karena obesitas nih makannya cuma sekali sehari, nggak juga ya. Tetap boleh kok 3 kali sehari boleh, tapi porsinya dijaga jangan berlebihan. Secukupnya aja, ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, kalau untuk diet-diet, Dokter Winda paling seneng ya, soalnya pengalaman pribadi ya, Dok ya. Ya dong. Oke, baik, Dokter. Pertanyaan ini juga sudah habis. Mungkin saya berikan satu kesempatan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui mikrofon, bisa menyalakan mikrofonnya juga nih Bapak Ibu ya. Karena pertanyaan di kolom chat sudah saya tutup. Silakan Bapak Ibu. Halo? Oke, baiknya semua sudah cukup jelas ya dok ya. Semua sudah pada paham ya dok ya tentang cocoa flavanol. Luar biasa sekali. Kita akhiri saja dok, bagaimana untuk seminar kesehatan malam hari ini? Boleh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Seminar kesehatannya saya akhiri. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat Malam. beristirahat semuanya. Terima kasih. Malam dok, malam Mbak Winda. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih semua. Terima kasih dok. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk konsumsi cocoa flavanol sebelum tidur supaya tidurnya semakin nyenyak. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dokter Winda. Sama-sama.